Baru saja berada di tempat ini, Lo Feng kembali dikejutkan dengan sebuah tali kristal yang menyelimuti bagian tubuh, di mana hal ini ternyata hanya untuk mengecek kekuatan peserta ujian dan mengatur jalur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Di waktu yang sama, menurut sistem arloji, Lo Feng diharuskan memasuki jalur elit. Bahkan area tersebut dikatakan baru pertama kali dibuka setelah 5.000 tahun berlalu. Meski tugas tersebut terdengar sangat aneh, tapi Lo Feng mencoba untuk mengesampingkannya terlebih dahulu, serta langsung tancap gas menuju lokasi tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, merasa janggal melihat area sekitar, bahkan mengeluarkan sebuah cairan yang mampu berubah wujud menjadi seorang manusia. Jelas aja membuat Lo Feng panik, sehingga dia memutuskan menggunakan teknik langkah 1.000 bayangan alias pergi melarikan diri. Meski dalam aksi pelarian, Abang Codet kesulitan menghadapi kepungan wujud manusia benda cair, akan tetapi berkat teknik pedang 9 guntur tahap keempat, dia berhasil membalikkan situasi pertarungan dan membebaskan diri. Namun di waktu yang sama, Lo Feng kembali memasuki dimensi peradaban kuno, sekaligus tempat khusus bagi seorang master spiritual. 青神念力没有用。 Sambil menjelajahi ruangan rahasia, Lo Feng mendengar beberapa aturan di tempat ini. Dia diharuskan bertahan selama 3 tahun. Jika tidak bisa menyelesaikan ujian, maka sistem akan menganggapnya telah koit. Mendengarkan hal itu dan sangat mencemaskan keluarganya dari ancaman Liu, Lo Feng lantas bertekad untuk secepat mungkin menyelesaikan ujian, sehingga dia segera memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, melihat Lo Feng bersama rekan-rekan lain masih berada di dalam ruang rahasia, Yarao langsung mendatangi Hong untuk meminta pendapatnya. Meski Hong mengizinkan Yarao menyampaikan kabar duka atas kematian 2 pejuang lain, hanya saja dia memperingatkan sang bawahan tidak menyebarluaskan berita kematian Lo Feng dengan alasan Hong masih memiliki harapan Lo Feng belum meninggoy. Sementara itu, setelah berhasil menguasai 9 bilah pisau perisai langit, Lo Feng kembali berusaha keras mencoba untuk menerobos ruangan. Namun sayang, hal itu masih belum cukup membawa sang MC keluar meninggalkan ruangan rahasia. Beberapa saat kemudian, di saat emak Lo Feng mendapatkan firasat buruk tentang putranya, senior Zhao bersama instruktur Zuge telah mendatangi kediaman Lo Feng, di mana mereka hanya menjalankan tugas untuk menyampaikan informasi bahwa putranya sudah meninggal. Meski hal itu mengejutkan sang mami, bahkan membuatnya terpukul, tetapi senior Zhao mencoba untuk menenangkan suasana. Pasalnya semua itu hanyalah sebuah prediksi yang belum diketahui kepastiannya. 发生什么事了？ Tidak berselang lama untuk menghilangkan rasa kegelisahan terhadap berita kematian sang kekasih, Mbak Susin bergegas memastikan dugaan untuk mengunjungi rumah calon mertuanya. Walaupun di momen ini Susin sedikit panik, namun emak Lo Feng segera meyakinkan Susin
di mana mereka haruslah menunggu kepastian dari pusat seni bela diri ekstrim. 我相信你。 Di sisi lain, meski Lo Feng berhasil menguasai 14 pisau terbang dalam waktu 1 tahun, serta memiliki daya serangan 7 juta kilogram setiap pisau, bahkan mampu menghadapi seorang pejuang tingkat dewa perang. Tapi sayangnya, hal tersebut masih belum cukup menembus penghalang ruangan, sehingga membuatnya galau, frustasi, bahkan hampir kena mental. Sementara itu, dikarenakan Hong bersama 5 instruktur bela diri tidak bisa menemukan titik terang mengenai kondisi Lo Feng, maka para instruktur menyarankan Hong untuk mengonfirmasi kematian Lo Feng. Meski hal itu cukup berat, hanya saja Hong dengan berat hati menyetujui saran tersebut dan langsung menyebarluaskan berita kematian Lo Feng ke seluruh kota pangkalan Jiangnan. 你不过如此。 替我在战争勾践面。 Mendengarkan kabar buruk menimpa salah satu rekannya, jelas saja membuat Ah Wen bersama tim Palu Api nangis histeris. Mereka tidaklah pernah menyangka bahwa Lo Feng bisa koit saat melakukan ujian peninggalan peradaban kuno. Bahkan kedua orang tua Lo Feng jadi nambah bad mood setelah mendengarkan berita tersebut. Sedangkan situasi ini tidaklah berlaku untuk Liao dan Tante Nina. Pasalnya mereka bisa menjalankan rencana selanjutnya membunuh seluruh keluarga sang MC. Waduh, ini orang bener-bener bangke ya guys ya. Beberapa saat kemudian, Luo Hua mendapatkan informasi dari Jenan kalau emaknya habis dipukulin sama oknum saat berada di taman. Bahkan dia sendiri tidak mengetahui jelas motif penyerangan tersebut. Mendengarkan hal itu, Luo Hua menyimpulkan bahwa semua itu pastilah ulah Liao, sehingga dia segera menghubungi salah satu bank terbesar negara Hanxia, serta menjual teratai hitam peninggalan Lo Feng dan ditukar dengan saham. Singkat cerita, setelah berada di ruangan rahasia selama 1 tahun 3 bulan, Lo Feng akhirnya berhasil menguasai 16 pisau terbang, serta membuatnya berhasil meloloskan diri. Namun ketika dia baru saja tiba di lobi, Lo Feng dikejutkan dengan sebuah energi yang berubah menjadi manusia dan ternyata... Dijelaskan, sang manusia kristal merupakan AI pengendali reruntuhan peradaban kuno. Bahkan selama Lo Feng memasuki ruangan rahasia, AI inilah yang mengatur semua ujiannya. Bahkan selama 50.000 tahun, hanya Lo Feng saja yang berhasil mengaktifkan misi ruangan rahasia. Oleh sebab itu, manusia kristal langsung memberikan status bintang meteorit dan juga hadiah khusus. Diceritakan, bintang Yunmo adalah tempat misterius di alam semesta yang diciptakan untuk memilih seorang pejuang elit. Namun seiring berjalannya waktu, manusia kristal sudah tidak lagi bisa menghubungi planet Yunmo, sehingga dia beranggapan jika planet tersebut telah melupakannya atau benar-benar telah musnah. Hanya saja, Lo Feng akan tetap mendapatkan hadiah buku panduan perisai langit, sebuah otak asisten yang memiliki banyak fungsi di dalamnya, serta pelengkapan Dewa Perang Hitam, dan juga token sebagai kartu anggota dari planet Yunmo. Walaupun terdengar mustahil untuk memasuki bintang meteorit, hanya saja manusia kristal berharap Lo Feng bisa menjadi orang terkuat di bumi dan kembali membangun ulang keindahan bintang Yunmo di masa depan. Manusia kristal melanjutkan, pejuang alam semesta dibagi menjadi 9 tingkat, di mana tingkat 1 dan 2 setara dewa perang tingkat dasar, 3-8 merupakan tingkat menengah,
sedangkan level 9 setara dengan pejuang dewa perang tingkat tinggi. Di atas level tersebut masih ada level penjelajah bintang. Setelah itu, para pejuang akan memasuki tahap alam semesta dan level planet sebagai kesatria puncak. Merasa terkejut mendengarkan hal itu, Lo Feng lantas bertanya, bagaimana tingkat Hong bersama Li San? Menurut analisa otak cerdas, mereka hanya berada di satu tingkat dalam level planet. Meskipun dalam hal kekuatan, Li San lebih unggul, namun dalam segi kemampuan fisik, Hong sangat jauh lebih kuat dibandingkan dengan Dewa Petir. Bahkan menurut data yang dikumpulkan, Hong memiliki domain yang tidak mungkin bisa ditandingi oleh pejuang manapun. Oleh sebab itu, jika Lo Feng berhasil melewati ujian selama 1 tahun, kemungkinan besar dia akan menerobos ke level planet dalam waktu dekat. Bahkan dengan bantuan otak asisten, hal itu dapat mempermudahnya menguasai perisai langit, serta membuatnya menjadi pejuang level alam semesta. 回将，还请保密。通道已经开启。 Setelah keluar dari reruntuhan peradaban kuno, Lo Feng segera memberikan kabar jika dirinya masih hidup dan akan tiba di rumah dalam beberapa jam lagi. Mendengarkan kabar barusan, jelas saja membuat Luo Honghuo kegirangan. Tapi dikarenakan masih dalam proses penyembuhan, suster memintanya gak usah banyak tingkah. Tidak berselang lama, ketika Lo Feng hendak meninggalkan ruangan, Ketua Hong telah menjemputnya di pintu masuk, serta menanyakan bagaimana kondisinya, dan menduga apakah Lo Feng menemukan beberapa misteri di area tersebut. Sambil mengingat perjanjian sebelumnya, Abang Codet lantas memberitahu Ketua Hong jika dirinya telah menyelesaikan ujian kematian peninggalan nomor 9, bahkan mendapatkan armor Dewa Hitam dan buku panduan Master Spiritual. Keesokan harinya, melihat sang kakak tiba di ruangan perawatan, Luo Hua lantas menjelaskan, semua ini diakibatkan oleh Liao sejak 3 bulan yang lalu, di mana orang tersebut selalu mengganggu keluarga mereka dengan menggunakan trik licik untuk membunuh orang tuanya, sehingga Luo Hua secara paksa menukarkan teratai hitam 1000 tahun untuk membeli saham bank komersial demi mendapatkan pasukan khusus untuk melindungi keluarga mereka. Merasa muak dengerin kelakuan Liao, Lo Feng tanpa basa-basi langsung tancap gas menuju kediaman Liao mengandalkan cahaya otak asisten miliknya, dan tiba-tiba... Walaupun kemunculan sang MC bikin Liao ketar-ketir, hanya saja dia tetaplah bersikeras melakukan perlawanan, sehingga perang adu jotos duel sarung tidak lagi bisa terhindarkan, bahkan memaksa Tante Nina turun tangan untuk menyelamatkan suaminya. Tapi... Ngeliat lakinya dalam kondisi terdesak, Tante Nina lantas mengancam Lo Feng dengan sebuah bom peledak yang sudah menyebar ke seluruh penjuru sudut kota Pangkalan Jiangnan dan kemungkinan berdampak buruk untuk keselamatan penduduk sekitar. Meski dikatakan Lo Feng adalah master spiritual, hanya saja dia tidaklah bisa menyelamatkan semuanya di waktu bersamaan. Oleh sebab itu, Fenina menegaskan kepada Lo Feng untuk menghentikan menyiksa Liao. Tepat ketika Lo Feng dalam situasi tertekan, instruktur Zuxi akhirnya tiba di lokasi tersebut, serta meminta kedua belah pihak untuk menjelaskan secara detail. Pada awalnya, Lo Feng mengatakan jika Nina menggunakan trik licik memasang bom peledak di area sudut kota. Namun si tante beralasan, hal ini dia lakukan untuk mencegah Lo Feng membunuh Liao. Merasa permasalahan tersebut sangatlah rumit, Zuxi memutuskan untuk membawa Liao bersama Fenina untuk melakukan pemeriksaan di Biro Keamanan. Sedangkan Lo Feng ditugaskan untuk mengumpulkan semua bukti mengenai penyerangan sebelumnya. 你当初是请哪个部门的人保护爸妈的？
Sebagai orang yang bertugas melindungi keluarga Lo Feng, Wei Wen langsung memberikan sebuah rekaman CCTV dari beberapa lokasi kejadian, di mana penyerangan tersebut memanglah secara sengaja dilakukan Liao bersama Venina, sehingga Lo Feng bisa menggunakan CCTV tersebut untuk memperkuat bukti di Biro Jasa Keamanan. Di sisi lain, melihat perkembangan Lo Feng begitu signifikan, jelas saja menarik perhatian 5 instruktur. Pasalnya dalam waktu yang cukup singkat, Lo Feng mampu menjadi seorang master spiritual puncak dewa perang. Oleh sebab itu, instruktur Zuxi mengusulkan rekan-rekannya untuk mengangkat Lo Feng sebagai instruktur jenius termuda istana dewa perang. Beberapa saat kemudian, untuk menghilangkan rasa kegelisahan di hati Mbak Susin, Lo Feng segera mengajaknya berkeliling sambil menikmati pemandangan. Tapi sayangnya, hal tersebut belumlah cukup mengobati keraguan Susin, sehingga dia meminta sang kekasih mengucapkan janji bahwa dia akan selalu memberikan kabar saat melakukan misi bahaya. 跑车。 Keesokan harinya, pengawas Zuxi menyampaikan kabar bahagia untuknya, di mana sang MC telah dipromosikan menjadi seorang instruktur aula bela diri ekstrim. Hal itu berkat kemampuan Lo Feng yang melebihi anggota lain. Terlebih lagi selama menjabat, Lo Feng diharuskan menjelajahi wilayah reruntuhan peninggalan kuno secara pribadi. Bukannya gentar mendapatkan tugas tersebut, Lo Feng tanpa ragu menerima posisi tersebut. Pengawas Zuxi melanjutkan, setelah menemukan semua bukti kalau Nina bersama Liao memanglah secara sengaja berniat membunuh keluarganya dan memasang bom peledak untuk mengancam keselamatan penduduk sekitar, maka Hong akan memberikan sanksi berupa hukuman mati. Sementara itu, meski Liao dan Tante Nina berada di tengah pengawasan Dewa Perang menuju lokasi tempat pemakaman, tapi siapa sangka hal mengejutkan tiba-tiba saja terjadi. Ternyata Nina bersama Liao telah mempersiapkan sebuah rencana untuk merusak sistem pesawat, sehingga mereka langsung memanfaatkan situasi tersebut untuk melarikan diri. Menyadari kalau mereka berdua tidaklah memiliki peluang untuk melepaskan diri dari kepungan pasukan Biro Keamanan, Liao tanpa terduga melakukan aksi nekat membantai seluruh pasukan. Oleh sebab itu, sang pengawal langsung memanggil bala bantuan. Pasca kejadian barusan dan mendapatkan informasi bahwa Liao bersama Tante Nina menuju wilayah barat laut, Ah Wen lantas mengatakan jika wilayah Eropa merupakan markas utama aliansi HR dan kemungkinan bertujuan untuk mencari perlindungan, sehingga Ah Wei dengan cepat menyarankan Lo Feng mengirim semua bukti-bukti rekaman CCTV ke Istana Dewa Perang. Dengan begitu, negara Eropa bisa langsung melakukan penangkapan. 快，再快点，就要到了。 Dan benar saja, ketika mereka berdua menginjakan kaki di bandara Eropa,
seorang tetua bernama Yesite memberikan sambutan hangat kepada Liu bersama istrinya kalau dirinya telah mendapatkan laporan dari ketua Hong untuk membawa mereka kembali ke istana Dewa Perang sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Meski Liu meminta bala bantuan Mbah Yanhai, namun sayangnya Mbah Yan justru menolaknya dengan alasan jika tindakan Liu telah mencapai batas kewajaran, sehingga Mbah Yanhai meminta mereka untuk patuh mengikuti aturan hukum. Sebelum acara sidang dimulai, senior Zuxi memberitahu Lo Feng jika hasil persidangan Liu bersama istrinya ditetapkan sebagai tersangka, maka proses pengadilan akan disiarkan langsung. Terlebih lagi dirinya bersama Li Meng menjadi petugas khusus untuk mewakili pusat bela diri. Di tengah-tengah percakapan tersebut, melihat kehadiran Yanhai dan Yesite jelas saja menarik perhatian Lo Feng sehingga membuatnya bertanya-tanya. Instruktur Zuxi menjelaskan, kedua orang itu memiliki hubungan baik dengan Liu, sehingga dia menyarankan untuk tidak menyinggung mereka berdua. Hanya membutuhkan waktu singkat ketika Mbak Yanhai berniat untuk membela anggota aliansi HR, baik Lisan bersama Hong akhirnya datang tepat waktu, serta menegaskan bahwa kehadirannya untuk memastikan acara sidang berjalan sesuai keadilan. Oleh sebab itu, ketua penegak hukum langsung menyatakan Liu bersama istrinya mendapatkan hukuman mati. 宗上，维尼娜还不死心，终于， Tidak berselang lama, setelah mengantarkan pasangan suami istri ke salah satu tempat jauh dari pusat bela diri ekstrim, Zuxi pada awalnya dapat merasakan jika sifat Liu sangat aneh. Pasalnya selama perjalanan sidang, dia cuma bisa meratapi hukuman tersebut. Meskipun begitu, Li Meng langsung menyarankan Zuxi untuk santuy aja. Mereka tidaklah mungkin bertindak macam-macam di hadapan para dewa perang. Oleh sebab itu, Zuxi meminta Liu bersama Tante Nina melakukan salam perpisahan. Dan ternyata, Venina kembali menggunakan teknik terlarang pengorbanan darah untuk membantu Liu menerobos kekuatan. Sehingga dia langsung memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerang balik dua petugas bersama anggota lain. Sebelum ketua Hong memerintahkan Vladimir dan Yaro untuk bekerja sama membunuh Liu, Abang Codet lantas bergegas menuju lokasi. Bahkan meski Li Meng bersama Zuxi memperingatkan Lo Feng bahwa level kekuatannya tidaklah bisa menandingi kekuatan Liu, tapi Lo Feng tetaplah bersikeras melawannya dengan alasan jika semua ini adalah masalah dendam pribadinya, sehingga dia haruslah mengakhiri dendam tersebut. Oleh sebab itu, Lo Feng dengan cepat menggunakan asisten kecerdasan untuk mendeteksi posisi Liu. Hanya dalam hitungan detik, melihat kehadiran Lo Feng semakin memancing kemarahan Liu, bahkan tanpa terduga langsung berinisiatif melakukan serangan kejutan, sehingga memaksa Lo Feng mengaktifkan perisai langit. Menyadari terobosan melampaui Dewa Perang tidaklah bisa mengalahkan Lo Feng, si bebeduk secara nekat membakar vitalitas untuk membunuh jagoan kalian. Meski dikatakan Lo Feng belumlah memahami teknologi bintang meteorit, hanya saja karena dia saat ini berada dalam posisi terdesak, Lo Feng langsung menggunakan tekniknya untuk memblokir serangan Liu dan ternyata... 这武器到底是什么？罗峰怎么可能杀死突破后的你？ Bukannya mengakui kekalahan, Liu justru melakukan aksi bundir untuk menyeret Lo Feng mati bersamanya. Melihat kejadian barusan, jelas saja membuat Yaro bersama Vladimir semakin panik.
di mana kemampuan barusan secara bom nuklir, bahkan tidak ada seorang pun yang mampu bertahan hidup dalam jarak dekat. Untungnya saja berkat pertahanan perisai langit, Abang Codet berhasil memblokir serangan tersebut sehingga menarik perhatian seluruh pejuang di ruangan Istana Dewa Perang dan berniat mengincar senjata miliknya. Di waktu bersamaan, Ketua Hong lantas memerintahkan 2 pengawal untuk membawa Lo Fong meninggalkan area pertempuran. Melihat pandangan semua pejuang, Ketua Hong langsung mencairkan suasana. Dia menegaskan tujuannya dan lisan mendirikan Istana Dewa Perang untuk menyatukan para pejuang dan bekerja sama membasmi seluruh monster di muka bumi, bukan untuk saling membunuh. Terlebih lagi saat ini, banyak monster yang sudah mencapai tingkat raja. Meskipun keberadaan monster luar sudah tidak bisa naik ke daratan berkat adanya mereka berdua, hanya saja Hong beranggapan jika hal tersebut masih belum cukup mengatasi serangan para monster. Oleh sebab itu, Tetua Hong menegaskan jika ada seseorang pejuang memiliki ambisi demi kepentingan pribadi, maka dirinya gak akan segan-segan untuk menyingkirkan pejuang tersebut. Lo Fong, 你跟我来。好了。 Singkatnya, dikarenakan bulan depan Lo Fong akan dilantik sebagai inspektur baru pusat aula bela diri, Ketua Hong lantas memintanya untuk meningkatkan kekuatan mencapai tingkat planet sehingga bisa mempermudah menyelesaikan tugas. Mendengarkan saran tersebut, Lo Fong lantas menurutinya dan segera kembali memfokuskan diri berkultivasi. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan sebuah telur yang akan segera menetas di dasar laut, bahkan menarik perhatian seluruh monster. Tapi siapa sangka di saat telur tersebut menetas, dia secara brutal menyerang seluruh monster, sehingga menimbulkan kekacauan luar biasa hebat. Bahkan duel sengit antara monster tidak lagi bisa terhindarkan. Nah guys, kira-kira seperti itulah rekap alur cerita Donghua Swell Star. Dan di bagian kali ini kita udah nyampe episode 56 ya guys ya. Dan kalau kalian pengen cepet banget dibuatkan alur ceritanya, sabar ya guys ya. Soalnya kan kita ngerekap dari awal, jadi harus ngerangkum ulang dan ngedit ulang. Ya memakan waktu cukup lama ya guys ya. Dan satu lagi, tolong bantu subscribe dan like ya guys ya, biar Abang Frank makin semangat buatin rekap alur ceritanya. Dan bakalan banyak donggua-donggua menarik lainnya yang akan kita bahas juga ya guys ya. Jadi langsung aja klik subscribe-nya dan nyalain notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan updatean videonya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun.